Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Murtado. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas capstone saya yaitu capstone 4. Di sini capstone 4 ini akan menjelaskan mengenai membangun model objection menggunakan aplikasi Streamlit berbasis YOLO V8 yaitu You Only Look Once. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu A. Import dan setup. Bagian ini berisi proses persiapan lingkungan kerja, termasuk pemasangan dependensi, import library yang diperlukan, serta mounting penyimpanan untuk mengakses dataset. Langkah ini memastikan seluruh komponen teknis telah siap digunakan sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan data dan pelatihan model. Di sini yaitu menggunakan Ultralytics, Google Drive yang dikaitkan dengan Google Drive, dan import data library seperti OS, CV2, Random, NumPy, dan Matplotlib. Selanjutnya di sini eh, juga akan menyesuaikan path utama dataset. Berikutnya yang kedua yaitu data preparation. Tahapan ini melakukan verifikasi struktur dataset dan memastikan seluruh file gambar serta anotasi telah tersusun sesuai ketentuan YOLO. Pemeriksaan meliputi pengecekan folder train, validation, test, serta file konfigurasi data.yml. Persiapan yang tepat pada tahap ini memastikan proses pelatihan berjalan tanpa kendala. Nah, ini eh, membaca data YAML untuk dapat memastikan class names dan path. Terus selanjutnya ada temukan folder images dan labels, yaitu train, val, dan test. Berikutnya yang ketiga, hitung jumlah gambar dan table per split dan cek missing table files. Di sini datanya yaitu train, val, sama test. Selanjutnya untuk kelasnya name, helmet, no vest, person, vest. Dan robo flow-nya workspace, personal project. Berikutnya hasil yang folder images itu ada train itu images dan labels, test, images dan labels. Selanjutnya untuk jumlah gambarnya yaitu trainnya ada 997, images 997 labels, dan zero missing labels dan zero missing images. Untuk tesnya ada 90 images, 90 labels, dan zero missing labels serta zero missing images. Berikutnya yang ketiga yaitu exploratory data analysis. Pada bagian ini dilakukan analisis awal terhadap dataset untuk memahami karakteristik data seperti keberagaman gambar, kualitas anotasi, dan distribusi kelas. EDA membantu memastikan bahwa dataset memiliki tabel yang konsisten dari representatif sehingga model dapat belajar secara optimal. Di sini yang pertama yaitu hitung distribusi kelas untuk entire dataset, yaitu menggunakan folder labels yang ada. Jadi di sini ada eh, totalnya 7.009 bounding boxes. Itu yaitu ada helmet sebanyak 2.311, persons 2.576, vest 1.202, no vest 802, dan no helmet 118. Berikutnya yang kedua yaitu visualisasi contoh gambar dengan overlay overlay boxes. Nah, ini bisa dilihat, ini ada 3 orang, semuanya dikotakin personsnya, dan untuk helmetnya semuanya pakai dan di overlay kotak, serta vestnya itu semuanya memakai dan di overlay kotak. Berikutnya yang keempat yaitu ada training model YOLO. Nah, ini adalah tahap pelatihan menggunakan arsitektur
YOLO V8. Sekali lagi, YOLO adalah You Only Look Once. Sebagai model dasar, model dilatih menggunakan data set construction safety untuk mempelajari pola visual terkait peralatan keselamatan seperti helm, rompi, dan keberadaan pekerja. Proses pelatihan menghasilkan file bobot terbaik yaitu best.pt yang digunakan pada tahap berikutnya. Jadi saya menggunakan epoch 8 atau pengulangan epoch 10 atau pengulangan 10 dikarenakan eh masing-masing epoch ini cukup lama, yaitu satu epochnya 13 menit, sekitar 13 menit. Berikutnya di sini ada evaluasi terhadap dataset validation atau tes yang terdefinisi di data.yaml. Di sini bisa dilihat ada row-nya itu class, images, instances, blocks, R, MAP. Dan untuk kolomnya all, helmet, no fast, persons, dan fast. Berikutnya yaitu ada evaluasi model. Pada tahap ini dilakukan penilaian performa model menggunakan metrik seperti MAP, precision, dan recall. Evaluasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi objek secara akurat pada data yang tidak digunakan selama pelatihan, sehingga dapat diketahui kualitas generalisasi model. Nah, di sini ada gambar tunggal, yaitu menggunakan array, serta gambar keseluruhan. Seperti yang tadi ada row dan kolom yang sama. Selanjutnya, yang keenam, yaitu ada bulk prediction untuk all images. Tahap ini menjalankan deteksi pada seluruh folder gambar, baik dari train, validation, maupun test. Tujuannya adalah mengevaluasi konsisten performa model pada skala yang lebih besar, serta menghasilkan dokumentasi visual dari seluruh hasil prediksi. Di sini ada bisa dilihat masing-masing dari gambarnya di scan dan kolom-kolomnya tersebut terlihat, yaitu ada 3 helmet, 3 vest, 3 person, dan satu vest seperti itu. Bisa dilihat untuk seluruhnya telah terscan sejumlah 997. Dan yang terakhir setelah semuanya selesai yaitu download model ke komputer lokal. Nah, modelnya ini akan menjadi best.pt tersebut dan akan diupload ke GitHub untuk dikaitkan ke Streamlit. Nah, di Streamlit-nya itu seperti ini, yaitu ada Construction Safety Equipment Detection. Aplikasi ini mendeteksi peralatan keselamatan kerja seperti helm, rompi, dan pekerja pada sebuah gambar menggunakan model YOLO V8. Kita bisa ngupload yang pertama, yaitu ini contoh. Contoh yang pertama yaitu contoh gambar Q.jpg. Di sini ada 2 persons, 2 vest, dan 2 helmet. Kita lihat apakah benar. Benar ya. Di sini ada helmet 2, no helmetnya 0, no vestnya 0, personsnya 2, vestnya 2. Nah, analisis keselamatannya ini yaitu total pekerja 2, pekerja tanpa helm 0, pekerja tanpa rompi 0. Sehingga semua pekerja terdeteksi aman. Selanjutnya yang kedua, contoh gambar T.jpg. Di sini ada 1 vest, 1 person, dan 1 helmet. Bisa dilihat sama ya. Helmetnya 1, no helmetnya 0, no vestnya 0, personnya 1, vestnya 1. Analisis keselamatan, itu total pekerja terdeteksi 0, 1, pekerja tanpa helm 0, pekerja tanpa rompi 0. Semua pekerja terdeteksi aman. Berikutnya yang terakhir, yaitu contoh gambar D.jpg. Di sini jumlah deteksinya itu cuma 1 person tanpa vest maupun eh helmet. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.